Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Pixel, sebuah channel yang dibuat untuk pembelajaran sederhana dan mandiri. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar virtual LAN atau yang biasa disebut dengan VLAN melalui peta Indonesia. Sebelum saya mulai tentang materi VLAN, izinkan saya untuk mengenalkan kembali tentang Indonesia. Hal ini dikarenakan selain berkaitan dengan judul materi yang akan saya sampaikan, sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membahas tentang Indonesia dalam satu bentuk materi pembelajaran jaringan. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, berikut pengenalan singkat dari saya tentang Indonesia dan kaitannya dengan konsep dasar VLAN dalam sistem jaringan komputer. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta dihimpit juga oleh Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Negara ini memiliki lebih dari 17.000 pulau dan populasi lebih dari 280 juta jiwa, menjadikannya negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Ada banyak karakteristik tentang Indonesia, namun pada kesempatan ini hanya 3 profil utama tentang Indonesia yang saya angkat. Yang pertama, saya melihat dari sudut pandang geografi dan iklim. Indonesia memiliki luas total sekitar 5,16 juta kilometer persegi. Berada di kawasan cincin api, Indonesia memiliki ratusan gunung berapi aktif dan beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Profil yang kedua yaitu demografi dan budaya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam erat pada lambang burung Garuda, Indonesia memiliki ragam lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah yang dipersatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Profil yang ketiga yaitu tentang agama. Terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka dapat disampaikan, hanya Indonesia yang memiliki 6 agama, namun dapat hidup rukun secara damai dan sejahtera. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait luar biasanya negeri tercinta kita ini. Dan sejujurnya masih banyak hal unik yang dapat disampaikan tentang Indonesia, yang membuat saya yakin semakin banyak Anda mengenal tentang Indonesia, maka semakin cinta dan bangga akan negara ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi jaringannya. Seperti diketahui, dalam sistem jaringan komputer, bila dilihat dari sudut pandang letak geografis dan ruang lingkup, sebuah sistem jaringan komputer terbagi menjadi 3, yaitu jaringan lokal area network atau disingkat dengan istilah LAN, lalu jaringan metropolitan area network atau disingkat dengan istilah MAN, dan terakhir jaringan wide atau luas area network yang disingkat dengan istilah WAN. Selanjutnya, sebuah jaringan komputer terbentuk atas 2 hal, yaitu jaringan fisik seperti kabel, kartu NIC, switch, server, repeater, bridge, dan router, serta jaringan logik seperti operating system, sistem operasi network, protokol, program aplikasi, dan internet sharing. Begitupun dengan Indonesia. Bila dilihat dari sudut pandang letak geografis, maka negara Indonesia yang memiliki luas wilayah lebih dari 5,16 juta kilometer persegi dapat merupakan representasi jaringan WAN dalam sistem jaringan komputer yang terhubung atau tergabung dalam satu server yang disebut dengan Indonesia. Lalu, 3 zona waktu yang berada di Indonesia
dapat dianggap sebagai representasi dari jaringan MAN. Dan pulau-pulau yang tersebar di Indonesia adalah merupakan perwakilan jaringan LAN dalam sebuah sistem jaringan komputer. Lalu, apa itu VLAN? Secara teori, definisi singkat dari VLAN adalah Virtual Local Area Network, yaitu teknologi untuk memecah satu switch fisik menjadi beberapa switch virtual di layer 2 menggunakan MAC address dan VLAN ID sebagai pemisahnya. Tujuan utama dalam pembentukan VLAN pada sistem jaringan komputer merupakan keamanan fisik dan membatasi jalur lalu lintas data atau broadcast domain dalam hak akses suatu jaringan. Standar protokol penerapan VLAN yaitu standar IEEE 802.1q atau biasa disebut .1q. Ada 4 model atau jenis dari VLAN. Yang pertama, akses VLAN. Akses VLAN adalah link point-to-point antara dua perangkat jaringan yang membawa hanya satu VLAN ID saja dalam satu segmen jaringan yang sama. Lalu, ada yang disebut dengan trunking VLAN. Trunking VLAN yaitu link point-to-point antara dua perangkat jaringan yang membawa lebih dari satu VLAN ID menuju perangkat jaringan lainnya. Yang berikutnya, ada yang disebut dengan native VLAN, yaitu VLAN yang bisa melalui trunking port tanpa perlu tag VLAN atau ID VLAN itu sendiri. Native VLAN merupakan tipe VLAN yang dikhususkan atau didesain untuk mendukung perangkat yang tidak memiliki sistem protokol tagging .1q atau 8021q tadi. Yang terakhir, ada yang disebut atau dengan istilah manajemen VLAN. Manajemen VLAN yaitu port yang dikonfigurasi khusus untuk lalu lintas manajemen jaringan, untuk termasuk pengaturan SSH, Telnet, HTTPS, HTTP, dan SNMP. Secara default, VLAN 1 dikonfigurasikan sebagai VLAN manajemen. Oke, sekarang kita coba simulasikan atau analogikan penerapan konsep dasar VLAN melalui peta Indonesia. Di sini saya menampilkan sisi bawah dari Indonesia, di mana terdapat Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau NTT, Pulau NTB, dan Timur Leste. Untuk mempermudah, di sini cukup kita ambil Pulau Jawa sebagai contoh dalam penjelasan tentang VLAN. Pada penjelasan sebelumnya, setiap pulau yang ada di Indonesia merupakan representasi sebuah jaringan LAN. Dan Pulau Jawa merupakan salah satu jaringan LAN pada sistem jaringan yang lebih luas, yaitu Indonesia. Seperti diketahui juga, Pulau Jawa terbagi menjadi 3 zona wilayah, di mana setiap zona wilayah di dalamnya terdapat beberapa kawasan daerah. Begitupun pada sistem perangkat switch, di mana satu perangkat switch memiliki beberapa lubang port untuk penyebaran jaringannya. Secara default, setiap lubang port pada switch sudah tersetting sebagai VLAN 1. Namun, untuk sistem keamanan jaringan, seorang administrator jaringan membutuhkan satu lubang port tersendiri yang akan diberikan sebuah IP address khusus untuk melakukan pengaturan atau memanajemen perangkat switch tersebut, seperti yang tadi sudah dijelaskan, seperti pengaturan SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, dan SNMP. Dalam hal ini, diasumsikan seorang administrator jaringan sedang melakukan sebuah konfigurasi manajemen VLAN terhadap sebuah perangkat jaringan Pulau Jawa, di mana pada sisi barat Pulau Jawa terdapat 3 kode VLAN, yaitu VLAN 30 dengan nama Provinsi Jawa Barat, VLAN 20 dengan nama Provinsi DKI Jakarta, dan VLAN 20 dengan nama Provinsi Banten. Selanjutnya, di tengah Pulau Jawa dibagi menjadi 2 kode VLAN,
yaitu VLAN 50 dengan nama Provinsi Jawa Tengah dan VLAN 40 dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu, di sisi timur Pulau Jawa hanya tersetting satu kode VLAN oleh administrator jaringan, yaitu VLAN 60 dengan nama Provinsi Jawa Timur. Melalui penjelasan ini, tentu dapat disimpulkan bahwa setiap provinsi yang ada di Indonesia dapat merupakan representasi dari sebuah VLAN terhadap satu jaringan LAN, yaitu LAN Pulau Jawa. Lalu, apa itu akses VLAN? Akses VLAN adalah link point-to-point antara dua perangkat jaringan yang membawa hanya satu VLAN ID saja dalam satu segmen jaringan yang sama, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang, mari kita coba simulasikan atau analogikan penerapan cara kerja akses VLAN melalui peta Indonesia. Pada slide sebelumnya, diasumsikan seorang administrator jaringan telah menetapkan beberapa lubang port dengan beberapa kode VLAN untuk masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa. Dalam hal ini, diasumsikan juga suite Pulau Jawa atau Pulau Jawa itu sendiri memiliki IP network 192.168.99.x. Secara default, setiap perangkat yang terhubung di setiap port tersebut dapat saling berkomunikasi atau mengirimkan pesan, karena berada pada grup yang sama, yaitu grup 99. Namun, bila menerapkan sistem VLAN pada suite tersebut, maka komunikasi atau pengiriman pesan tidak dapat dilakukan pada lubang port yang telah tersetting kode VLAN ataupun yang berbeda kode VLAN, meskipun sama-sama di dalam grup 99. Dalam hal ini, teman-teman dapat perhatikan, DKI Jakarta berkomunikasi dengan Yogyakarta. Walaupun berada pada grup 99, namun kodenya berbeda, tetap tidak bisa terhubung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep dasar VLAN bahwa sebuah identitas IP address hanya dapat saling berkomunikasi dan mengirim pesan kepada kode VLAN lainnya yang sama. Misalkan pada VLAN 10 hanya dapat berkomunikasi dengan sesama VLAN 10. DKI Jakarta VLAN 20 hanya sama bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. VLAN 30 hanya bisa berkomunikasi dengan VLAN 30. Begitupun seterusnya. Dan sisa lubang port yang tersisa tetap beridentitas sebagai VLAN 1 dan dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya. Trunking port. Trunking port berbeda dengan akses VLAN. Trunking port adalah link point-to-point yang dapat membawa lebih dari satu VLAN ID menuju perangkat jaringan lainnya. Umumnya diterapkan untuk menghubungkan pada dua atau lebih perangkat suite yang berada di tempat yang berbeda. Oke, berikut analogi penerapan trunking port. Pada layar monitor telah saya tampilkan pemisahan 3 zona wilayah yang berada di Pulau Jawa beserta kode VLAN ID-nya. Di penjelasan sebelumnya, seorang administrator jaringan telah mengkonfigurasi satu buah suite dengan menerapkan beberapa buah port sebagai akses jaringan untuk masing-masing VLAN tersebut. Dikarenakan masing-masing zona wilayah memiliki aturan dan kebijakan tersendiri serta jarak yang berbeda, maka konfigurasi VLAN pada suite pertama juga harus diterapkan pada perangkat suite di kedua zona tersebut. Dan masing-masing perangkat suite tersebut memiliki satu lubang port untuk dijadikan sebagai jalur terang atau jalur penghubung. Dalam hal ini, dicontohkan, seseorang dari masing-masing kode VLAN yang berada di wilayah Jawa Barat sedang berada di dua tempat yang berbeda, di mana VLAN 10 dengan identitas 10.2
dan VLAN 20 dengan identitas 20.2 sedang berada di zona Jawa Tengah. Sedangkan VLAN 30 dengan identitas 30.2 sedang berada di zona Jawa Timur. Suatu saat, ketiga orang yang berada di zona Jawa Barat secara serentak mengirimkan pesan untuk rekannya di kedua zona yang berbeda. Maka, ketiga pesan tersebut dapat berjalan atau mengirimkan pesan melalui satu akses, yaitu yang disebut dengan jalur yang bernama terang. Bila pesan sudah bisa masuk ke dalam sistem switch di Jawa Tengah, maka secara otomatis tetap akan diarahkan ke masing-masing VLAN ID yang sama. Pada kesempatan ini juga, masih dalam alur kisah yang sama, seseorang dengan kode VLAN 30 yang berada di zona timur Pulau Jawa, di mana diasumsikan perangkat switch yang berada di zona timur merupakan sebuah perangkat yang tidak mendukung atau tidak memiliki sistem protokol tagging .1key tadi. Namun, pengiriman pesan dari Jawa Barat tetap dapat masuk melalui jalur khusus yang disebut dengan native VLAN. Dan pada akhirnya pesan yang dikirim tetap dapat tersampaikan kepada penerima. Kesimpulannya, maka secara tidak langsung, Indonesia merupakan sebuah network atau jaringan luas. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua, setiap pulau akan dianggap sebagai jaringan LAN. Provinsi yang berada di setiap pulau atau yang berada di setiap wilayah maka akan dianggap sebagai jaringan VLAN atau referensi turunan dari LAN itu sendiri. Selanjutnya, bila kita mengambil dari satu daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki 5 wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, maka masing-masing wilayah dapat direpresentasikan sebagai subnet dalam satu jaringan. Kalau kita perdalam lebih jauh lagi, misalkan di sini saya mengambil dari Jakarta Pusat. Dalam Jakarta Pusat terdapat 6 kecamatan seperti Gambir, Senen, Menteng, Tanah Abang, Johar Baru, dan Kemayoran. Masing-masing kecamatan dalam sistem jaringan komputer akan dianggap sebagai host. Dalam sebuah kecamatan tentunya terdiri dari beberapa kelurahan. Maka dalam sistem jaringan komputer, setiap kelurahan akan dianggap sebagai frame. Yang selanjutnya, setiap kelurahan akan terdiri dari beberapa RW. Dan dalam sistem jaringan komputer, RW ini akan dianggap sebagai data. Lalu, tingkatan RT akan dianggap atau direpresentasikan sebagai IP address. Dan yang terakhir, penduduk akan dianggap sebagai MAC address, yang dalam hal ini dipresentasikan sebagai nomor KTP. Demikian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar VLAN melalui peta Indonesia. Melalui video ini secara tidak langsung tersampaikan kembali tentang konsep dasar jaringan komputer melalui sudut pandang letak geografis dan ruang lingkup jaringan komputer. Demikian video yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan konsep dasar VLAN dan beberapa metode cara kerjanya. Semoga dari penjelasan saya dapat dipahami dan ada manfaatnya. Kalaupun dari teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda tentang konsep dasar VLAN yang sudah saya sampaikan, silakan tulis pendapat di kolom komentar. Dan mari sama-sama belajar. Saya akhiri video ini, tetap semangat, tetap setia dengan Indonesia, dan tetap NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.